but not their souls. For though swift and far, let your the bow that is stable. Film dimulai dengan menampilkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. All the women in my family have had boys first. I'm carrying. Istrinya yang sedang hamil bernama Rachel dan suaminya adalah Matt. Perjalanan mereka tampak mulus dan menyenangkan, sampai mereka menemukan bahwa jalan yang akan mereka lalui di depan telah ditutup. Matt mengikuti arah jalan yang dialihkan, namun dia tidak fokus pada jalan, dan menabrak pohon tumbang di tengah jalan. Matt, look out! Akibatnya, mobil mereka rusak sehingga mereka terdampar di pinggiran hutan jauh dari keramaian. Saat Matt mencoba menghubungi bantuan, ponselnya sama sekali tidak menerima sinyal. Untungnya, Matt melihat sebuah peternakan sekitar setengah mil jauhnya dari tempat mereka berada. Mereka memutuskan untuk berjalan menuju peternakan itu. Saat dalam perjalanan ke peternakan, mereka menemukan papan nama yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memasuki area tersebut karena itu adalah tanah milik pribadi. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan ke area tersebut. Setelah mereka mulai memasuki area peternakan, mereka tiba-tiba didatangi oleh sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria. Pria itu memarahi mereka dan meminta mereka keluar dari area tersebut. Meskipun Matt telah menjelaskan apa yang dia dan Rachel lalui, pria itu tetap menolak, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan tanahnya. Private land. Now on your way. I know, I'm really... Namun, begitu dia mengetahui bahwa Rachel hamil besar dan anaknya laki-laki, dia berubah secara dramatis dan menjadi sangat ramah kepada mereka. Boy or girl? Boy. Well, Pria ini bernama Bobby, dan dia memberitahu istrinya, Agnes, bahwa mereka kedatangan beberapa tamu. Agnes? See? The car's broken down. Bob, stop it. You know it's rushed. I'm busy. Awalnya, Agnes menolak untuk mengundang mereka ke rumahnya. Tapi setelah Bobby mengatakan bahwa Rachel hamil dan bayinya laki-laki, Agnes menjadi bersemangat dan menyuruh Bobby untuk membawa mereka pulang. Setelah itu, Matt dan Rachel menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminjam ponselnya dan tidak ingin mengganggu Bobby. Tapi Bobby dengan senang hati mengundang mereka ke rumahnya, memberitahu mereka bahwa badai telah merusak saluran telepon dan mereka sedang menunggu teknisi untuk memperbaikinya. Mereka kemudian menerima ajakan Bobby dan dibawa oleh Bobby ke rumahnya. Dalam perjalanannya, Rachel melihat seorang gadis berpakaian hitam menatapnya. Sesampainya di rumah Bobby, mereka disambut oleh Agnes dan kedua putranya. Welcome, all you poor souls. Well, what a blessing to have you here. Look, fetch the bags, will you? Putra mereka bernama Luke dan David. Agnes meminta anak laki-lakinya untuk mengambil tas tamu mereka, sebelum membawa mereka ke kamarnya, di mana mereka akan tidur malam itu. Mereka sangat senang dan tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan layanan seperti itu meskipun niat mereka hanya untuk meminjam ponsel. Namun mereka tidak menyadari bahwa Agnes dapat mendengar mereka berbicara dari luar ruangan. Dan kemudian Rachel kaget melihat gadis yang pernah dia lihat sebelumnya dalam perjalanan tadi. Tapi ketika dia memberitahu Matt, suaminya tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, Matt dan Rachel diundang makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Saat mereka sedang makan malam, Rachel melihat foto Agnes dan Bobby bersama gadis yang pernah dia lihat sebelumnya, dan dia bertanya siapa gadis itu. Agnes mengatakan gadis itu adalah anak bungsunya bernama Veit, tetapi Veit tidak bersama mereka untuk makan malam hari itu. Bahkan, ternyata Agnes mengadopsi Veit, begitu juga Luke dan David, karena belum dikaruniai anak. Menurut Agnes, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Our Luke is quite the rebel. Setelah makan malam, Matt dan Rachel kembali ke kamar mereka, dan Rachel mulai curiga dengan keluarga Agnes. Ini karena dia tidak melihat Veit bersama mereka, ditambah dengan perilaku aneh keluarganya. Rachel meminta Matt keluar dari rumah ini di pagi hari. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mendengarkan percakapan mereka dari luar ruangan. Namun, tidak ada orang di luar saat Matt memeriksanya. Matt kemudian menyadari bahwa Rachel lelah, jadi dia mengajaknya tidur. Keesokan paginya, Rachel bangun karena suara tangisan. Ketika Rachel berbalik dan Matt sudah tidak ada lagi, dia melihat Veit menangisi kematian kedua orang tuanya. Veit mendekati Rachel dan mulai menyebutkan namanya. Ternyata itu hanya mimpi. Rachel terbangun dan mengatakan nama asli gadis itu adalah Ellie Adams. Rachel menjelaskan kepada Matt bahwa Veit adalah Ellie Adams,
yang seluruh keluarga Ellie hilang dan menjadi berita selama berbulan-bulan. Rahel curiga keluarga Agnes ada hubungannya dengan ini, dan mereka bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Rahel tidak ingin berlama-lama lagi, dan meminta Matt keluar dari sana sekarang juga. Setelah itu, mereka perlahan menuruni tangga, namun sayangnya pintu rumah terkunci. Matt mengambil kunci di kotak kunci, tetapi jatuh ke lantai, dan Bobby muncul dari belakang. Matt mengatakan bahwa dia dan Rahel akan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun, Bobby hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Saat hendak keluar rumah, ternyata Luke dan David sudah berada di depan rumah dan memegang senjata. David memukul Matt, serta Rahel yang dipukul oleh Bobby, menyebabkan mereka berdua pingsan. Setelah itu, Rahel bangun dengan tangan di rantai, dan dia menanyakan keberadaan Matt. Agnes mengatakan bahwa Matt berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Where is he? No. Come on, dear. Sementara itu, Luke dan David menggali tanah untuk menguburkan Matt. Mereka melepas semua pakaian Matt. Saat Luke hendak membunuh Matt yang pingsan, David malah menyuruh mengubur Matt hidup-hidup. Luke melemparkan rokok dan korek api Matt ke dalam peti matinya, dan berkata dia mungkin membutuhkannya saat dia bangun. Rahel, sebaliknya, sedang dalam proses melahirkan anaknya, dengan bantuan Agnes. Tidak lama kemudian, bayi tersebut lahir, namun ternyata bayi tersebut bukan laki-laki, melainkan perempuan. Agnes membawanya keluar meninggalkan Rahel yang kelelahan. Rahel mencoba melepaskan tangannya yang terikat. Saat dia berhasil membebaskan tangannya, dia mengambil salib yang tergantung, dan berpura-pura normal saat Agnes berbicara dengannya. Rahel yang sudah muak kemudian memukul Agnes, tapi sayangnya dia tidak bisa berbuat banyak begitu semuanya muncul. Rahel sekali lagi diikat dengan pengikat kabel di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Saat ini Agnes mengaku telah membunuh orang tua Fight atas nama Tuhan. Dia mengklaim telah menyelamatkan anak angkatnya dari cengkeraman setan, di mana dia mengklaim Rahel dan orang tua lainnya telah terinfeksi oleh budaya jahat. Setelah dia disumpal, dia kemudian dibawa ke gudang jerami. Sementara itu, Matt yang sudah bangun mencoba menggunakan koreknya sebagai sumber cahaya. Matt bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, dan dia mencoba mencari tahu dengan melihat sekelilingnya. Dia memeriksa sisi peti yang longgar dan menemukan kotoran di luar. Pada titik ini, Matt menyadari bahwa dia telah dikubur hidup-hidup di dalam peti mati. Matt mencoba semua yang dia bisa untuk mendobrak sisi peti agar bisa keluar darinya. Dia akhirnya berhasil keluar dari sana tanpa mengenakan pakaian. Setelah itu, Matt berkeliaran tanpa tujuan mencari bantuan, tapi sayangnya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Tidak lama kemudian, dia menemukan air terjun, tempat dia membersihkan diri. Dia juga menemukan kain tidak jauh darinya, dan menggunakannya untuk menutupi sosisnya. Rahel, di sisi lain, mencoba membebaskan dirinya dari rantai, tetapi usahanya sia-sia. Rahel tertidur lagi setelah usahanya, dan seseorang muncul dengan makanan dan minuman untuknya. Ternyata itu adalah Fight, atau Ellie Adams seperti yang dia kenal sebelumnya. Rahel meminta Ellie untuk membantunya menemukan sesuatu untuk membebaskannya. Tapi Ellie pergi begitu saja, dan meninggalkannya. Adegan beralih ke Matt yang mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan raya, dan akhirnya dia menemukan dua pria yang sedang berkemah. Matt mencoba meminta bantuan mereka dan menjelaskan semua tentang apa yang dia dan Rahel lalui. Tapi saat melihat pakaian Matt, mereka mengira Matt sedang mabuk dan berhalusinasi. Akhirnya Matt tidak punya pilihan selain melibatkan mereka berdua dalam perkelahian. Setelah itu, Matt mengambil pakaian mereka dan menawarkan pilihan. Matt memberitahu mereka untuk menunjukkan jalan ke jalan raya dan dia memberi mereka pisau untuk melepaskan ikatannya. Sementara itu, Luke dan David datang menemui Agnes di kamar bayi Rahel. Mereka tahu bahwa Agnes sebenarnya mengharapkan seorang anak laki-laki, dan menawarkan solusi padanya, di mana Luke dan David. Dari perbuatan itu, Rahel akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemungkinan besar merupakan rencana Tuhan bagi mereka. Saat Agnes mendengar ini, dia marah dan mengusir mereka keluar ruangan. Luke dan David yang belum pernah mengalami hal seperti itu, akhirnya memutuskan untuk menemui Rahel di gudang jerami. Begitu Matt bisa kembali ke rumah, ia dibantu oleh Ellie untuk mencari keberadaan Rahel. Pada saat yang sama, Luke dan David mencoba memaksa Rahel untuk melakukan apa yang diinginkannya. Untungnya,
Matt tiba di waktu yang tepat dengan sebuah pipa dan menghajar mereka berdua sampai mati dengan sebuah pipa. Rahel lega melihat Matt masih hidup. Dia memberitahu dia bahwa anak mereka telah lahir dan anak itu perempuan. Matt senang dengan ini, dan dia menggunakan pipanya untuk memutuskan rantai besi Rahel. Sebaliknya, Agnes mendengar ketukan dari pipa besi Matt, dan Bobby segera memeriksanya. Kita bisa melihat bahwa Ellie berusaha menarik perhatian Agnes. Ketika Rahel dan Matt ingin keluar dari gudang jerami, mereka menemukan bahwa Bobby sudah berada di luar sambil memegang senjatanya. Matt segera melindungi Rahel, dan membiarkan dirinya ditembak. Bobby kemudian memukul Rahel dengan senapannya, menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Rahel kembali diikat di tempat yang sama. Saat Rahel sadar kembali, dia melihat Ellie berusaha membebaskan dirinya dari rantai. Dia menyadari bahwa Ellie juga telah dirantai bersamanya. Saat di rumah, Bobby melihat Agnes merias wajah Luke dan David. Agnes yang mengira Luke dan David masih hidup, disarankan oleh Bobby untuk melepaskan Luke dan David. Mereka akhirnya menguburkan Luke dan David di padang rumput, di mana terdapat 3 salib makam di sana. Setelah berduka atas kematian mereka, Bobby menyuruh Agnes pulang. Tapi Agnes yang masih belum bisa melepaskan mereka, menyuruh Bobby pulang dulu. Sementara itu, Ellie dan Rahel akhirnya berhasil membongkar batu bata yang terhubung ke rantai. Mereka melepaskan rantai yang melingkari leher dan tangan mereka, sebelum pergi ke rumah Bobby dan Agnes untuk menjemput bayinya. Setelah menemukan kamarnya, Rahel tampak senang melihat bayinya yang baru lahir. Namun tidak lama kemudian, Bobby sudah kembali ke rumah. Rahel dan Ellie tidak punya pilihan lain, selain bersembunyi di lemari. Setelah Bobby memeriksa kondisi bayi, dia keluar dari kamar, dan membawa pompa ASI. Tetapi ketika dia tiba di gudang jerami, dia mengetahui bahwa Rahel sudah tidak ada lagi. Jadi dia segera mengambil senjatanya dan kembali ke rumah. Namun, kali ini Rahel tidak ingin bersembunyi lagi. Dia meminta untuk membiarkan dirinya memberikan ASI langsung ke bayinya tanpa memompa. Bobby menyanggupi permintaannya, namun ternyata Rahel hanya memegang sehelai kain. Dia dengan cepat menikam Bobby dengan pisau sampai mati. Setelah itu, Rahel bergegas mengambil ponsel Bobby dan menelepon polisi. Sayangnya, Agnes tiba di rumah pada waktu yang sama, dan dia curiga saat melihat bahwa kunci gudang jerami masih ada di gemboknya. Dia kemudian mengambil pistol dan menunggu Rahel di luar. Tidak lama kemudian, dia pergi dengan traktor untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Rahel dan Ellie perlahan keluar rumah dengan pistol Bobby. Mereka bergegas ke mobil tetapi tidak dapat menemukan kunci mobil. Ternyata Agnes memantau mereka dari jauh. Agnes akhirnya menghampiri Rahel, memaksa Rahel turun dari mobil dengan senjatanya, meninggalkan Ellie bersama anaknya untuk sementara waktu. Pada titik ini, Rahel dan Agnes akan terlibat baku tembak di antara mereka sendiri, tetapi sebagian besar tembakan mereka meleset. Rahel yang tertembak di lengan dan kakinya berusaha mencegah Agnes mengambil bayinya. Pada akhirnya, Rahel berhasil mengalahkan Agnes dengan berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Rahel dan Ellie kemudian meninggalkan rumah, diikuti dengan kedatangan polisi dan ambulans. Polisi dan dokter mencoba bertanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Namun Agnes yang masih hidup, muncul dari balik ambulans dan mencoba menembak Rahel. Untungnya, polisi mengetahui keberadaannya, dan dengan cepat menembaknya hingga tewas. Petugas polisi menanyakan tentang Ellie Adams, yang sebelumnya dilaporkan oleh Rahel. Dan inilah momen di mana Ellie menghilang begitu saja dari sana. Sebelum film berakhir, Rahel akhirnya menyadari bahwa gadis yang dilihatnya di rumah itu sebelumnya bukanlah Ellie Adam yang asli. Ternyata usahanya kabur dari rumah itu hanya dibarengi dengan bayang-bayang Ellie yang telah meninggal. Selanjutnya, salah satu dari 3 salib makam di adegan sebelumnya adalah untuk Ellie Adams, yang bernama Fight Fairbairn. Setelah itu, Rahel dan bayinya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan dengan itu, film berakhir.